pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang pemuda yang membunuh teman kencannya di hotel diringkus polisi. Polisi kerahkan perahu karet evakuasi warga yang terdampak banjir di Sorong. Dua keluarga di Mimika dan Merauke mendapat kejutan dari SCTV. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Amel, wanita panggilan yang dipesan melalui aplikasi di sebuah hotel di kota Jayapura, Senin lalu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polresta Jayapura Kota meringkus pelaku bernama Noval Arfandi di rumahnya di daerah APO, Kota Jayapura. Korban tewas ditikam dengan pisau dapur yang sudah disiapkan pelaku. Peristiwa bermula ketika korban meminta uang kepada pelaku sebelum berkencan di kamar sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000. Namun pelaku hanya memiliki uang Rp100.000 dan korban menolak. Lalu dalam keadaan mabuk, pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Yang bersangkutan karena tidak mampu menyiapkan sebilah pisau ya, yang disiapkan oleh pelaku. Nah, kemudian setelah mereka bertemu di hotel, dari korban meminta dulu uang yang telah dijanjikan sesuai dengan kesepakatan. Ternyata pelaku tidak bisa memenuhi apa yang sesuai disepakati. Yang perempuan atau korban ini menolak. Ya, korban menolak dikarenakan situasi ya yang bersangkutan atau si pelaku juga dalam keadaan menggunakan narkotika jenis ganja yang bisa kita temukan dan juga kita buktikan ya, dalam keadaan yang terpengaruh narkotika ini, yang bersangkutan melaksanakan ya tindakan ya kekerasan terhadap korban, karena korban ya tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan. Korban berteriak. Dikarenakan kegugupan ini, si pelaku melakukan penusukan, penganiayaan ya, kurang lebih ada 7 lubang tusukan yang bisa kita lihat dari hasil otopsi. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Akibat curah hujan yang tinggi di wilayah kota Sorong, sejumlah tempat terendam banjir. Air merendam kawasan perumahan sehingga aktivitas warga terganggu. Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah juga terendam banjir. Banyak kendaraan mogok karena banjir yang cukup tinggi. Polres Sorong Kota menerjunkan puluhan personil untuk membantu warga terdampak banjir. Langkah yang pertama kami ambil yaitu menyelamatkan para korban dulu. Untuk saat ini kami mempunyai perahu karet yang sudah kami tempatkan, ada 5 tempat di kilo 10, kilo 11, dan kilo 13 dan 14. Begitu juga cadangan 1 untuk para warga. Jadi kami menyelamatkan para warga, termasuk juga titik-titik yang sudah menjadi kemacetan. Saat ini juga air sudah mulai surut karena dari pagi meluap dari sungai dari Aimas hingga ke sini. Jadi meluapnya pada saat jam 9.00 pagi. Jadi tadinya pikirannya hujan, yang tidak seperti biasanya banjir seperti ini, meluaplah sungai-sungai yang berada dari Aimas turun ke wilayah kota Sorong. Dilibatkan termasuk juga dari Polairut, dari Polres, termasuk juga dari TNI yang kami sudah bagi-bagikan di beberapa. Untuk mengevakuasi warga, 5 perahu karet dikerahkan polisi ke lokasi banjir. Selain banjir, hujan yang turun selama 10 jam sejak Selasa dini hari juga menyebabkan rumah di Rufai tertimpa longsor dan mengakibatkan 2 warga meninggal dunia.
Saat ini banjir sudah mulai surut di beberapa lokasi karena cuaca sudah mulai membaik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menggagalkan penyeludupan narkoba jenis ganja dari Papua New Guinea. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 500 gram dan meringkus 6 orang tersangka. Penangkapan ini merupakan yang terbesar di Manokwari selama 2 bulan terakhir. Awalnya polisi meringkus 2 tersangka di Jalan Esau Sesa dengan total barang bukti ganja seberat 13 gram. Namun dalam pengembangan, Polres Manokwari menangkap lagi 2 tersangka lain di Gunung Salju, Amban. Kali ini barang bukti yang disita jumlahnya lebih besar, yakni ganja seberat 500 gram. Lalu berturut-turut ditangkap lagi 2 tersangka yang kedapatan membawa ganja siap edar. Didapatkan tersangka sejumlah 4 orang, ya, sejumlah kami ulangi 3 orang. Yaitu tersangka dengan inisial JM, MA, dan H. Ya, kemudian dari ketiganya didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih sekitar 5,78 gram. Dengan peran masing-masing daripada tersangka ini, yang pertama adalah tersangka JM, yaitu melakukan transaksi pembelian 1 paket jenis ganja. Kemudian tersangka MA berperan, yaitu menunggu saudara JM tadi yang tadi membeli untuk melakukan transaksi ganja. Kemudian yang saudara tersangka dengan inisial H, yaitu menyimpan, kemudian memberikan kepada saudara CM untuk bertransaksi. Kemudian ketiganya mengakui pernah bersama-sama, baik saudara JM kemudian MA pernah sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ganja di Manokwari sebagian besar dipasok dari Papua New Guinea. Pengedar memanfaatkan jalan tikus yang sulit dideteksi aparat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Oke, baik, silakan. Ratusan tenaga honorer yang masuk dalam pengangkatan 600 berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika Rabu kemarin. Tenaga honorer itu menanyakan kepastian waktu pelaksanaan uji kompetensi. Sambil membawa pamflet dan spanduk, ratusan tenaga honorer meminta Pemkab segera menerbitkan jadwal tes kompetensi sehingga mereka bisa segera menjadi ASN. Kita tidak bikin jago-jago di sini, kita tidak bikin pintar-pintar di sini, tapi hanya 2 tuntutan. Yang pertama, seperti yang kita lihat di spanduk kiri, kami mendukung kebijakan Bupati Mimika terkait kuota 600. Dan yang di sebelah kanan, terima kasih Bapak Bupati Mimika sudah akomodir kami dalam kuota 600. Nah, yang di tengah adalah tuntutan yang kedua. Kapan kami tes? Itu saja. Dan tentang perlu diingat bahwa teman-teman di sini tidak ada permusuhan dengan saudara-saudara kita yang tidak tembus di dalam kuota 600 dan juga teman-teman aliansi yang ada demo. Kami tidak bermusuhan di sini. Kita ini barang sudah jelas, jadi kita tanya kapan saja, kapan kami tes. Aspirasi ratusan tenaga honorer itu diterima Asisten Setda Bidang Umum Henry T. Tandionoyang yang berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke Bupati. Usai menyampaikan aspirasinya, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Bangunan kampus di Teminabuan, Sorong Selatan diduga syarat dengan praktik lancung alias korupsi. Sejatinya bangunan ini akan mencetak para orang terpelajar, namun hanya tiang yang berdiri kokoh dan dipenuhi semak belukar. Sebelumnya kampus ini merupakan salah satu program Yayasan Tipari di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Namun proyek ini menjadi tidak jelas karena hingga saat ini masih terkatung-katung. Salah seorang tokoh intelektual Sorong Selatan, Mesak Kokorule, meminta Polda Papua Barat untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di Yayasan Tipari. Proses ini sudah ada diproses secara hukum di Polda Papua Barat. Nah, pertanyaannya bagi kami, sampai hari ini tidak ada peningkatan status dari penyelidikan yang dilakukan ke penyidikan atau gelar dan sampai pada tersangka, sedangkan bukti lengkap. Ini bukti lengkap. Saya mau katakan bahwa kasus korupsi Yayasan Tipari mengelola Universitas besar ini bisa menjadi satu kasus korupsi yang tingkat nasional. Menurut saya, dugaan korupsi di sini ada permainan-permainan yang menurut saya secara administrasi cacat. Secara administrasi saya bisa katakan ini cacat. Nah, sehingga itu kami mengharapkan agar proses ini yang ada di Polda tidak bisa dihentikan di Polda Papua Barat. Kalau bisa ini terus ditusuk sudah cukup lama ya. Sampai hari ini kita belum ketemu, belum dengar siapa calon tersangka itu. Ya. Dan yang tahu persis di dalam pengolahan dana ini adalah ketua Yayasan Tipari. Ya. Dan berdasarkan akta yang ada bahwa ketua Yayasan Tipari adalah kepala daerah di Sorong Selatan. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa ini juga menjadi satu pelanggaran, ya, pelanggaran yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 4 Pasal 76 dalam ayat huruf C. Itu dikatakan bahwa seorang kepala daerah dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di perusahaan swasta, negeri, daerah, termasuk yayasan dalam kedudukan apapun. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga berjanji akan mengecek lagi sejauh mana penyelidikan kasus dugaan korupsi ini berjalan di kepolisian. Ya, nanti saya pulang dari sini saya cek ya. Soalnya saya masih baru, saya akan pelajari satu persatu tentang aduan-aduan dan kasus-kasus itu apapun yang dikembangkan kita. Warga Sorong Selatan berharap kasus menjadi perhatian serius kepolisian. Mereka meminta lembaga penegak hukum di daerah masih memiliki taring untuk memberantas kasus korupsi dan menangkap para pelaku tanpa pandang bulu. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Papua menggelar bersih-bersih rumah ibadah. Rumah ibadah yang dibersihkan yaitu Gereja Peniel Kota Raja, Gereja Kristus Raja Kota Raja, Masjid Al-Ihsan Kota Raja, Vihara Arya Dharma, dan Pura Agung Surya Buwana. Aksi bersih-bersih ini digelar dalam rangka meningkatkan dan memperkuat toleransi beragama di tanah Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Pendeta Amsal Yowe berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dengan melibatkan seluruh umat beragama untuk menjalin silaturahmi dan toleransi beragama di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Harapan kami bahwa dengan adanya kegiatan bakti sosial yang tentu dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini dalam rangka membangun silaturahmi tapi juga kebersamaan yang dilaksanakan di Provinsi Papua demi untuk memperkuat moderasi beragama yang selama ini sudah memang dicanangkan, apalagi di tahun 2022 ini itu telah ditetapkan sebagai tahun toleransi, sehingga Provinsi Papua dengan survei indeks nasional, Provinsi Papua menjadi urutan kedua di seluruh Indonesia dalam kerukunan umat beragama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua
melakukan kerja-kerja bakti di beberapa rumah ibadah lintas agama. Terkandung maksud dari kegiatan ini adalah pertama tentu silaturahim, yang kedua bagaimana kita membangun dan mempererat kerukunan di Provinsi Papua, mempertahankan khususnya karena Provinsi Papua di tahun 2021 yang lalu kita masuk dalam urutan kedua secara nasional indeks kerukunan kita. Yang ketiga adalah juga kemudian Pak Menteri mencanangkan bahwa di tahun 2021-2022 ini merupakan tahun toleransi, dan kemudian untuk menuju kepada bagaimana terciptanya, terwujudnya toleransi itu ada satu program yang kita laksanakan, yaitu membangun moderasi beragama. Moderat di sini bermakna kemudian dalam kita melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing umat, cara pandang kita bertindak itu adalah tidak kemudian terlalu ekstrim, tidak melukai baik perasaan maupun fisik umat-umat yang lain, tetapi mari kita melakukan itu secara baik, yang bijak dan benar adanya. Bersih-bersih rumah ibadah ini dilaksanakan setiap bulan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Papua beserta jajaran kementerian kabupaten dan kota di Bumi Cendrawasih. Kegiatan ini diharapkan juga bisa melibatkan seluruh instansi pemerintah daerah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. SCTV kembali menggelar program kejutan bayi baru lahir atau baby born di hari ulang tahun yang ke-32 yang jatuh pada Rabu kemarin. Dan kali ini yang beruntung adalah Martina Gulia, istri dari Rudi Nator Sangur di Timika. Martina tidak menyangka ketika melahirkan anaknya yang keempat di RSUD Timika, ia mendapatkan kejutan karena bersalin tepat pada saat SCTV berulang tahun. Martina mendapat hadiah berupa biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah. Bayi yang diberi nama Clara Francisca Sangur lahir normal dan sehat sekitar pukul 1 dini hari, dengan berat sekitar 3,5 kg dan panjang 50 cm. Selain biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah, SCTV juga memberikan 3 bingkisan bayi dari 3 sponsor utama. Martina Gulia bersama keluarga tidak bisa menyembunyikan rasa sukacitanya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan SCTV. Terima kasih SCTV dan selamat ulang tahun ke-31. Semoga semakin sukses. Martina dan keluarga juga mendoakan SCTV agar tetap jaya dan menjadi stasiun televisi yang dicintai pemirsa. Kejutan juga dirasakan pasangan Michaela Bagatu dan Basilus Kabenimo. Setelah berjuang sejak pukul 1 dini hari, Michaela, warga asal Kampung Soba, Distrik Oba, akhirnya melahirkan bayi laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Bayi seberat 3,3 kg dan panjang 50 cm itu diberi nama Carolus Yonatan Kabenemo. Carolus merupakan putra kedua dan lahir bertepatan dengan hari ulang tahun SCTV. Suami istri ini mengucapkan rasa syukur dan sukacita karena selain dikaruniai anak kedua yang sehat dan lucu, mereka juga mendapatkan kado di hari ulang tahun SCTV ke-32 berupa biaya persalinan sebesar 5 juta rupiah serta bingkisan dari sponsor. Peristiwa ini tentu tidak akan terlupakan baik bagi pasangan suami istri ini beserta seluruh keluarga yang hadir di rumah sakit. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Kita akan langsung menyapa tamu-tamu kita yang sudah hadir. 60 usaha mikro kecil menengah UMKM ikut merayakan festival kopi yang dilaksanakan Bank Indonesia Perwakilan Papua di Taman Imbi, Kota Jayapura, Rabu kemarin. Festival yang dilangsungkan sejak tahun 2018 lalu memamerkan beragam kopi khas Bumi Cendrawasih seperti kopi Dogiai, kopi Pegunungan Bintang, Lani Jaya, dan Wamena. Festival dibuka langsung Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasogon. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Dedi Irianto mengatakan festival kopi untuk memperkenalkan komoditas kopi asal Papua ke tingkat nasional maupun internasional. GBBI Provinsi Papua kali ini juga merupakan bagian dari GBBI Nasional yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Mei 2020. Target capaian GBBI hingga 2023
adalah peningkatan 30 juta unit artisan Indonesia, UMKM atau IKM ke dalam ekosistem digital dan peningkatan transaksi penjualan. Selain mempopulerkan produk potensial Papua, termasuk kopi, GBBI Provinsi Papua juga menjadi ajang bagi industri kreatif Papua, khususnya seni pertunjukan, unjuk gigi memperkenalkan karya otentiknya kepada masyarakat. Untuk itu, GBBI kali ini juga akan mengikut sertakan UMKM potensial yang terus kami dorong kinerjanya sehingga dapat berperan signifikan bagi perekonomian Provinsi Papua. Selain produk kopi, UMKM, kuliner makanan khas Papua, kerajinan khas Papua, dan produk fashion juga turut ambil bagian dalam GBBI ini. Bank Indonesia selama ini terus mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di Papua, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif. Untuk itu, dalam festival kopi ini, Bank Indonesia menargetkan peningkatan ekspor kopi lebih dari 10% setiap tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Empat mahasiswa asal Papua berprestasi yang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI Ishak Samuel Keine menerima bantuan dari Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Mabes Polri Rabu kemarin. Bantuan diserahkan langsung Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Muhammad Firman di Aula Lantai 2 STFT GKI Ishak Keine, Jayapura. Salah satu mahasiswa Atinus Sahe senang karena bisa melanjutkan pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mabes Polri yang begitu baik dan luar biasa dalam membantu kami menumpang biaya studi kami sampai semester 8. Terima kasih juga kepada Ketua STFT GKI Ishak Samuel Keine Jayapura dan akademika yang menolong hingga atas kerjasama dan terjalin suatu hubungan baik antara kampus dan Mabes Polri. Hal ini membuat kami terpacu dan bersemangat untuk kuliah ke depannya. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Muhammad Firman mengatakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ini sebagai bentuk penerapan program Satgas Binmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 agar para tokoh agama menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. Di mana bantuan beasiswa ini adalah dari Bapak Kapolri melalui Kepala Korbimas Bahar Kapolri kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di Papua. Kami mengidentifikasi ada 4 yang ada di sini, tapi ini masih tahap awal. Nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti menunggu lebih lanjut dari arahan daripada Bapak Kapolres Polri. Kriterianya apa sebagai penerima? Kriterianya dia berprestasi. Dia mempunyai prestasi, kemudian dia dilihat dari perkembangan dari akademisinya, kemudian kepribadian dan sebagainya. Selain dari kampus ini ada tempat lain tidak yang akan diberikan? Sementara masih ini dulu. Sementara masih ini. Kami mengidentifikasi kampus-kampus yang lain. Ini beasiswa per semester atau seperti apa polanya? Masih sampai selesai. Sampai selesai ya? Ada beberapa tempat nanti, karena kita Damai Kartens ini ada 9 daerah operasi, kita fokuskan di 9 daerah operasi ini. Kami mengidentifikasi dari 4 mahasiswa STFT GKI Ishak Keine, Papua yang menerima bantuan beasiswa adalah Atinus Sahe, Eliezer Wabuk, Nela Vince Manuaron, dan Josephina Yerisetau. Mereka mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pendidikan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.